Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran dengan tema anggaran penjualan. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah penting dalam menyusun anggaran penjualan yang merupakan komponen krusial dalam perencanaan keuangan perusahaan. Anggaran penjualan tidak hanya membantu kita memprediksi pendapatan, tetapi juga menjadi dasar untuk menyusun anggaran lainnya seperti produksi, pemasaran, hingga distribusi. Oke, mari kita pelajari bersama bagaimana memahami konsep, menyusun strategi, dan menerapkan anggaran penjualan yang efektif untuk mencapai target bisnis. Definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana yang merinci proyeksi penjualan perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran ini mencakup volume dan nilai penjualan yang diperkirakan. Sedangkan tujuan dari anggaran penjualan adalah untuk membantu perusahaan merencanakan pendapatan masa depan, mengatur produksi, dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dapat dilakukan secara efisien. Ini adalah gambaran hubungan antara anggaran penjualan terhadap anggaran lainnya yang ada di dalam perusahaan. Dimulai dari anggaran penjualan yang memiliki hubungan timbal balik terhadap anggaran biaya penjualan dan administrasi. Selanjutnya, anggaran penjualan berpengaruh langsung terhadap anggaran produksi. Pada anggaran produksi, selain dipengaruhi oleh anggaran penjualan, anggaran produksi juga sangat dipengaruhi oleh anggaran persediaan akhir. Diketahui bahwa dalam anggaran produksi ada 3 elemen anggaran penting, yaitu anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja, dan anggaran overhead pabrik. Dari gambaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa anggaran penjualan disebut juga dengan anggaran kunci. Karena anggaran penjualan sebagai dasar dalam menyusun anggaran lainnya, dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran terjadi kesalahan, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam menyusun anggaran yang lain. Pentingnya anggaran penjualan. Manfaat bagi perusahaan. Sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi, sebagai alat pengawasan kerja, dan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran-anggaran yang lain. Kemudian dampak bagi perencanaan keuangan. Dengan anggaran penjualan yang akurat, perusahaan dapat merencanakan arus kas, mengatur anggaran pengeluaran, dan mengoptimalkan strategi keuangan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi penjualan tahun-tahun yang lalu, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, kapasitas produksi yang dimiliki, tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah maupun keahliannya, modal kerja yang dimiliki, dan fasilitas lain yang menunjang. Selanjutnya, faktor eksternal meliputi keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh. Selanjutnya, bagaimana prosedur penyusunan anggaran penjualan? 1. Mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Menetapkan harga jual untuk produk tertentu. 3. Membuat taksiran tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. 4. Menghitung anggaran penjualan. Dan 5. Menyusun anggaran penjualan. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan, yaitu rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, rincian daerah pemasaran, diskriminasi harga, potongan harga, dan rincian penjualan bulanan. Selanjutnya, strategi peningkatan penjualan. Pertama, yaitu pengembangan produk yang melibatkan inovasi, peningkatan kualitas, dan perluasan lini produk agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar terbaru. Selanjutnya, promosi dan pemasaran. Mencakup penggunaan media digital, iklan, pameran, dan kampanye sosial untuk menarik perhatian dan yang terakhir adalah kebijakan harga. Untuk menetapkan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi, nilai tambah bagi konsumen, serta analisis pasar untuk meningkatkan daya saing. Monitoring dan evaluasi. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran penjualan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini membantu perusahaan mengidentifikasi apakah target penjualan realistis dan sesuai dengan kapasitas pasar. Hal yang pertama harus dilakukan adalah melihat indikator kinerja utama, yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja penjualan berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu penyesuaian anggaran yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran untuk mengoptimalkan pencapaian target penjualan berikutnya.
Lanjut, teknik evaluasi anggaran. Melibatkan analisis realisasi anggaran terhadap rencana awal untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dan yang terakhir adalah laporan dan analisis. Menyajikan data penjualan, penggunaan anggaran, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk kegiatan penjualan di masa depan. Itulah tadi penjelasan materi mengenai anggaran penjualan. Selanjutnya, saya akan bahas contoh soal yang ada pada modul halaman 58-59 serta cara pengerjaannya yang akan dijelaskan pada slide berikut. Silakan disimak dengan baik. Nah, untuk soal forecast, kita pindahkan saja data soal ke Excel. Kemudian kita hitung untuk mendapatkan pertanyaan forecast ini adalah, maka berapakah forecast untuk tahun 2010 nilai anggaran penjualan. Maka kita boleh menghitung dulu perkiraan untuk unit barang di tahun 2010 dengan menggunakan fungsi saja. Jadi kita sisa klik sama dengan, kemudian pilih forecast. Sudah ada di dalam Excel, kita klik saja 2 kali, kemudian kita tuju tahun berapa yang diinginkan, kemudian kasih tanda titik koma, pilih unit dari tahun awal 2003 hingga tahun 2009, kemudian berikan lagi tanda titik koma, kemudian sorot lagi tahun 2003 hingga tahun yang diinginkan, kemudian kasih kurung tutup, enter. Nah, ini adalah nilai total unit untuk barang X di tahun 2010. Kemudian untuk barang Y kita maka yang tadinya nilainya seperti ini itu akan berubah menjadi anggaplah 20.000. Kemudian untuk nilai unit barang Y itu berubah menjadi 26.000. Nilai jumlah unit yang sudah dibulatkan di tahun 2010 ini akan digunakan untuk menghitung soal yang kedua, yaitu menghitung perbandingan untuk barang X dan barang Y. Penjualannya untuk di setiap daerah tersebut menggunakan perhitungan dengan proporsinya masing-masing seperti yang ada di soal. Seperti ini ya. Jadi untuk barang X dan barang Y kita sudah buatkan tabel, kemudian daerahnya terbagi atas daerah A, B, dan C. Begitu juga dengan daerah A, B, dan C untuk barang Y. Kemudian nilai yang ada di sini unit itu kita isikan nilai yang berasal dari tabel yang sebelumnya. Nilai yang kita dapatkan untuk unit tahun 2010 20.000 unit kita pindahkan untuk barang X dan kita pindahkan juga untuk barang Y. Nah, jika sudah, maka perbandingan yang akan terisi di sini itu adalah perbandingan yang ada di soal. Soal meminta memasukkan perbandingan 433 dengan 532. Perbandingan ini bisa dilihat di soal modul. Selanjutnya, sisa mengkalkulasi pembagian unit ke masing-masing perbandingan dengan cara memasukkan perbandingan 4 dibagi total perbandingan, kemudian dikalikan dengan nilai total unit di tahun 2010, seperti ini. Dan ini perlu dilakukan hingga semua perbandingan untuk daerah A, B, C ditemukan nilainya semua. Seperti yang kita lihat, ini total dari ketiga nilai di setiap daerah itu mendapatkan nilai yang sama. Jadi kalau kita zoom, dia akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, sekarang kita perlu juga menghitung untuk harga unit baik barang X maupun barang Y pada tahun 2010. Masukkan rumusnya. Nah, selanjutnya jangan lupa dibulatkan. Jika sudah, maka harga ini bisa digunakan untuk menghitung perbandingan untuk tiap daerah baik barang X maupun barang Y dengan cara menghitung dulu
Ingat, soal sudah menyediakan bahwasanya ada indeks musim. Nah, indeks musim ini kita gunakan untuk menghitung berapa sih sebenarnya unit yang terjual pada daerah A, B, C untuk barang X dan Y. Caranya dengan mengkalikan indeks pada bulan tersebut dengan jumlah unit yang telah kita perbandingkan tadi. Kemudian kita masukkan harga yang sesuai yang kita hitung tadi. Untuk daerah A itu harga barang per unitnya adalah 4.200. Untuk jumlah kita sisa kalikan. Untuk barang Y juga demikian, kita hitung dengan cara yang sama. Harga barang kita gunakan harga yang sama. Begitu seterusnya, baik untuk daerah C, kemudian barangnya juga dihitung dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya, ini yang sudah jadi dan terisi semua akan jadi seperti ini. Kita akan mendapatkan total penjualan selama 12 bulan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya. Bagaimana menghitung, membagi total penjualan dengan 50% penerimaan secara tunai dan 50%-nya lagi dijual secara kredit. Kita mulai. Nah, sekarang waktunya membagi. Dari total penjualan, soal menyebutkan 50%-nya dijual secara kredit, maka kita ambil dulu nilai total penjualan dari perhitungan tabel yang sudah kita dapatkan tadi. Kita pindahkan dulu untuk nilai total penjualan ke sheet ini. Kita paste nilai saja. Jika sudah, kita proporsikan 50% untuk penjualan secara tunai dan 50% kita proporsikan penjualan secara kredit. Selanjutnya, kita akan menghitung anggaran piutang berdasarkan waktu. Di sini ada ketentuan bahwasannya dari total piutang atau penjualan kredit, maka perusahaan akan melakukan penyisihan sebesar 100%. Jadi kita pindahkan dulu untuk penjualan piutang. Kita copy paste dulu masuk ke sheet ini, baru paste nilai. Jika sudah, kita akan masukkan berapa nilai 1% dikalikan jumlah piutang. Nah, kemudian piutang neto ini sebenarnya rumusnya memang adalah jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan. Maka nilainya akan seperti ini. Dan ini kita lakukan terus berulang-ulang hingga selesai dengan memasukkan rumus yang sama. Nah, selanjutnya jika sudah terisi semua, maka kita sisa mengerjakan soal terakhir, bahwasanya dari piutang neto tersebut ada aturan bahwasanya 70% diterima pada bulan penjualan pertama, kemudian 15% itu diterima 1 bulan pada penjualan berikutnya, kemudian 15% juga diterima pada bulan kedua setelah penjualan bulan pertama. Nah, kita kasih masuk dulu nilai piutangnya. Kita copy paste saja semua nilai yang ada di sini ke tabel yang ada di piutang. Kemudian kita paste nilai. Selanjutnya kita berikan ketentuan bahwasannya bulan pertama untuk piutang yang terjadi di bulan Januari itu 70% yang diterima. Seperti ini. Dan di bulan Februari untuk penerimaannya itu sisa di Februari sisa 15% dari total piutang yang terjadi di Januari. Begitu juga untuk Maret yang diterima sisa 15% dari penjualan atau piutang yang terjadi pada bulan 1. Kemudian untuk piutang yang terjadi di bulan Februari, penagihan atau pengumpulan kasnya itu 70% diterima pada bulan tersebut. Selanjutnya 15% lagi yang akan diterima pada bulan berikutnya. Nah, ini kita kerjakan terus hingga selesai. Nah, jika sudah terisi semua, maka tuntas semua tugas atau semua pertanyaan di soal yang telah kita bahas. Jadi sampai di sini metode forecasting yang perlu Ibu ajarkan. Sampai jumpa. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang anggaran penjualan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Dan yang terakhir, jangan lupa mengulas materi, mencatat hal-hal penting, dan mempersiapkan diri untuk tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.